Gimana Bapak? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Kita lanjut sesi tanya jawab ya, teman-teman. Dari kelompok 3, ada yang bertanya tadi dari Nurul Fatona. Itu tolong dijelasin lagi tentang fiil yang dilihat dari subjek dan objeknya. Akan dijawab oleh kelompok kami. Jadi, di sini menurut kami, fiil yang dilihat dari subjeknya itu kan menjadi terbagi jadi dua nih. Yang pertama, ada fiil yang diketahui pelakunya. Di sini misalnya, Jalasa Ahmad, yang artinya Ahmad duduk. Fiil yang diketahui pelakunya. Berarti kita udah tahu nih subjeknya siapa di sini. Subjeknya itu adalah si Ahmad, sedangkan fiilnya itu adalah duduk. Ahmad duduk, berarti yang duduk itu si Ahmad. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah fiil yang tidak diketahui pelakunya. Contohnya di sini, yuk tabu ad-darsu. Artinya pelajaran sedang ditulis. Nah, yang tidak diketahui pelakunya. Subjek di sini adalah pelajarannya. Pelajaran itu subjek, sedangkan fiilnya itu yang sedang ditulis. Gitu. Kan kita pelajaran itu apa ya? Maksudnya pelakunya kan kita nggak tahu nih siapa yang sedang ditulis, itu kan nggak butuh pelaku gitu. Ngerti nggak maksudnya? Patona, pelajaran yang sedang ditulis. Pelajarannya apa gitu kan, terus siapa yang nulis pelajaran ini kan tidak diketahui gitu. Ada Fatona? Halo, Nur Fatona? Iya Kak. Iya, gitu ya. Jadi fiil yang dilihat dari subjeknya kayak gitu. Yang pertama yang diketahui berarti yang udah jelas siapa yang melakukannya, subjeknya siapa. Di sini contohnya Ahmad duduk gitu. Si Ahmad yang lagi duduk, atau kayak kue yang sedang dimakan kayak gitu. Nah, oleh siapa kue itu dimakan itu adalah masuk ke fiil yang tidak diketahui pelakunya. Kayak gitu. Atau teman-teman ada yang mau nambahin terkait fiil dilihat dari subjeknya. Gimana? Silakan. Dari Bapak ada tambahan mungkin? Ya. Fiil dilihat dari subjeknya tadi terbagi menjadi dua ya. Iya, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama itu fiil yang diketahui pelakunya. Yang diketahui subjeknya. Kedua, fiil yang tidak diketahui subjeknya. Iya. Oke, jadi gini. Dari segi apa? Fiil dilihat dari subjeknya ini, dia berada di bawah atau pembagian dari fiil muta'addi. Artinya fiil dilihat dari subjeknya ini, dia merupakan cabang dari fiil muta'addi. Ya. Kan fiil sebelumnya tuh ya, ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Fiil lazim itu fiil yang tidak ada objeknya atau tidak butuh objek. Ya, seperti koma Zaidun. Zaid berdiri. Nggak butuh objek. Ya. Ini fiil lazim. Yang kedua, fiil muta'addi. Fiil muta'addi ini yang butuh objek. Ya. Fiil muta'addi ini fiil yang butuh objek. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang ada objeknya. Ya, seperti membaca, qara'a, ya. Muhammadun. Muhammad membaca apa? Ada butuh objek ya kan? Membaca Al-Qur'an ya kan? Nah, Al-Qur'an ini objek. Nah, jadi fiil-fiil yang punya objek ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama tadi yang tidak disebutkan subjeknya. Yang disebutkan subjeknya atau disebut dengan fiil mabni lil ma'lum. Ya. Yang kedua, fiil yang tidak disebutkan subjeknya.
fi'il mabni lil majhul. Mungkin bisa di-share ininya. Ya, atau saya coba buatkan di ini ya. Sebentar. Ya. Ya, fi'il dari segi apa? Objeknya atau dilihat dari objeknya. Yang pertama fi'il lazim. Ya, fi'il lazim itu tidak ada objeknya, yang tidak ada maf'ul bihnya. Contohnya tadi koma zaitun. Cukup dua kata ini. Tidak ada ya. Cukup dua kata ini fi'il ya dan fa'il. Tidak ada maf'ul bihnya. Ya. Fi'il itu kata kerja, fa'il subjek ya, pelaku. Tidak ada objeknya. Nah, ini disebut fi'il lazim. Yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Seperti kalimat tadi saya katakan qara'a ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a itu ya,
fiil Muhammadun fa'il Al-Qur'ana dia maf'ul bih. Tadi kan ya pertanyaannya apa tadi? Fatona bertanya lagi tentang bolehkah dikasih contohnya kaidah penempatan maf'ul bih? Oke. Ya. Yaitu tadi maf'ul bih itu terkait dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim ya fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Cukup setelah fi'il ada fa'il saja, dua kata ini. Sedangkan fi'il muta'addi ini fi'il yang butuh pada maf'ul bih. Ya. Ada fi'il, fa'il. Nah, dia butuh maf'ul bih. Sebab kalau enggak disebutkan maf'ul bihnya cuma qara'a Muhammadun, ini kalimatnya dikatakan belum sempurna karena masih menimbulkan pertanyaan. Artinya kan qara'a Muhammadun, Muhammad telah membaca. Nah, orang pasti bertanya, membaca apa? Ya, kalimatnya belum sempurna seperti itu. Kalau qoma Zaidun, Zaid berdiri, sudah sempurna. Cukup. Nah, oleh karenanya nanti pas pada pembagian fi'il mabni maklum ya nanti ada fi'il dari ditinjau dari subjeknya dibagi menjadi fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Nah, pembagian ini adalah pembagian dari fi'il muta'addi ini. Yang terbagi menjadi mabni maklum dan mabni majhul ini fi'il muta'addi, sedangkan fi'il lazim tidak. Ya. Karena nanti pada mabni majhul, ya kita ambil contoh ini ya. Ini mabni maklum masih sama ya. Fi'il mabni maklum kita ambil contohnya dari sini. Dari fi'il muta'addi, sama soalnya. Artinya apa? Fi'il madhi ya atau fi'il yang subjeknya disebut ya. Subjeknya disebut, kata Muhammadunnya disebut. Perbedaannya dengan majhul, ini Muhammadunnya dibuang ya atau tidak disebut. Tapi fiilnya tidak dibaca seperti biasanya. Fiilnya berubah. Ya, harokatnya berubah. Ya, kaidahnya itu dikatakan kalau dia fiilnya madi ya. Dhamma awaluhu ya. Didomahkan awalnya wa kusira ma qoblal akhir. Ya. Didomahkan awalnya. Nah, kalau tadi ini bacaannya adalah qoro'a ya. Di sini didomahkan awalnya. Jadi ku ya, jadi ku. Domah awalnya ya. Wa kusira ma qoblal akhir. Huruf sebelum akhirnya di kasroh. Huruf sebelum akhirnya adalah ro ya. Karena akhirnya itu hamzah. Ya. Maka huruf sebelum akhirnya adalah ro di kasroh. Kuri. Sedangkan huruf akhirnya tetap sama. Jadi banyak kuri'a ya. Kuri'a. Ya. Kemudian Al-Qur'ana tadi nih, kalau di fi'il mabni maklum ini Al-Qur'ana karena dia jadi objek. Al-Qur'ana jadi maf'ul bih ya. Di sini Al-Qur'ana jadi naibul fa'il. Karena fa'il itu dhammah, contoh di atas ini Muhammadun ya.
Maka Al-Qur'an di sini juga yang tadinya fathah, di sini fathah karena di sini posisinya menjadi naibul fa'il, ya Al-Qur'an, ya dia mengikuti fa'il domah juga. Kenapa enggak domah tanwin? Inilah ya kaedahnya bahwa yang sudah ada alif lamnya nggak boleh pakai domah tanwin ya, atau domah tain. Sedangkan ini Muhammad dia nggak ada alif lamnya, ya. Dia boleh pakai domah tanwin, domah tawin. Ya, seandainya ini nggak ada alif lamnya, nggak ada Al-Quran, bukan Al-Quran tapi Quran, bisa pakai tanwin, Quranun, Quri'a Quranun, bisa gitu. Tapi karena ini ada alif lamnya, maka nggak boleh bertanwin. Ya, jadi domahnya biasa. Quri'a Al-Qur'anu. Ya, ini perbedaan fi'il madi, fi'il mabni maklum dengan fi'il mabni majhul. Ya. Perbedaan pertama adalah fi'il mabni maklum disebutkan fa'ilnya yaitu kalimat Muhammad. Fi'il mabni majhul tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Namanya majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui pelakunya, makanya nggak disebutkan. Kalau maklum diketahui. Apa yang diketahui? Fa'ilnya, ya. Pelakunya, yaitu Muhammad diketahui. Makanya disebutkan. Kalau mabni majhul, fa'ilnya tidak diketahui. Makanya tidak disebutkan. Perbedaan kedua, fi'ilnya yang tadinya ini fi'il namanya disebut mabni maklum, ya seperti biasa qoro'a, ya. Ini fi'il yang mabni majhul. Berubah harokatnya dengan kaidah dumma awaluhu, ya didomahkan awalnya yaitu huruf qaf, ya dibaca ku, ya. Wa kusira ma qabla akhir, dan dikasrohkan huruf sebelum akhir yaitu huruf ro-nya, kuri. Yang tadinya qoro jadi kuri. Sedangkan yang huruf akhirnya seperti biasa. Tetap mengikuti fi'il madi sebelumnya yaitu qoro'a, ya, tetap fathah akhirnya. Nah, kaidah untuk fi'il mudhari'nya ya, untuk fi'il mudhari'nya kaidahnya gimana? Ya. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dumma awaluhu wa futiha. Wa futiha ma qabla akhirih. Ya, didomahkan awalnya. Oke, kita buat di sini contohnya. Ya, ke ro'u. Ya. Kalau fi'il mudhari'nya dari qoro'a nih. Fi'il madinya qoro'a, fi'il mudhari'nya ya qoro'u. Ya. Nah, kita domahkan yang tadinya yaqra'u jadi yuk, ya. Kemudian sebelum akhirnya kalimat ro, ya, difathahkan, ya, jadi yuqra'u, yuqra'ul, ya, seperti itu. Didomahkan awalnya, ya, yaitu huruf qaf, huruf ya, yaitu huruf ya, dan difathahkan huruf sebelum akhirnya, yaitu huruf ro lagi. Jadi yuqra'u. Ya. Ini fi'il ditinjau dari segi subjeknya, ya, subjeknya disebut atau tidak. Kalau disebut subjeknya,
maklum, mabni maklum. Mabni maklum ya kayak gini, qoro'a seperti biasa. Kalau tidak disebut subjeknya, mabni majhul. Ya, mabni majhul ini kaidahnya kayak gini. Yang tadinya qoro'a, fi'il madinya dibaca jadi quri'a. Ya. Yang tadinya fi'il mudhari'nya yaqra'u jadi dibaca yuqra'u. Kenapa? Nggak disebut fa'ilnya atau subjeknya. Maka harus dibaca dengan kaidah gini, yuqra'u dan quri'a dan yuqra'u. Nanti kita pakai logika ya, seandainya ini nggak ada harokatnya, kita nggak bisa baca nih qara'al Qur'anu. Quran membaca, nggak mungkin ya kan? Quran bisa membaca nggak? Quran kan benda mati, maksudnya benda ya, bukan manusia yang bisa membaca. Nah, maka ini kita dapat simpulkan, wah ini berarti subjeknya nggak ada nih, majhul berarti ini dibacanya. Kalau majhul itu bukan qoro'a, bukan qara'al Qur'anu, tapi quri'al Qur'anu, yang artinya Quran dibaca. Jadi maknanya ini dibaca pasif ya. Makanya disebut mabni majhul itu kata kerja pasif. Begitu juga ya tidak dibaca ya qara'ul Qur'anu ya. Karena Quran nggak membaca. Tapi dibacanya yuqra'ul Qur'anu. Quran dibaca. Ya. Nah, begitu contohnya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, kalau majhul jadi quri al-Qur'anu. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana jadi yuqra'ul Qur'anu. Ya. Yang tadinya ini al-Qur'ana jadi maf'ul bih, objek ya. Di sini jadi naibul fa'il. Nah, gitu. Kedudukannya jadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu rofa dengan dhammah. Sedangkan maf'ul bih di sini nasob. Ya, isim yang dinasobkan. Tandanya dengan fathah. Ya. Itu yang dapat saya jelaskan terkait ya fi'il, mulai dari ditinjau dari ada butuh objek atau tidak butuh objek ya, tidak butuh objek lazim, butuh objek muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ini dibagi menjadi ya, berkembang menjadi mabni maklum dan mabni majhul. Jadi mabni maklum dan mabni majhul nih pengembangan dari fi'il muta'addi. Karena nggak mungkin fi'il lazim kemudian menjadi mabni majhul ya. Karena yang mabni majhul ini harus ada maf'ul bihnya yang kemudian menjadi naibul fa'il. Oke, sampai di sini tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk tambahannya. Semoga terjawab ya, Nurul Fatwana. Sudah sangat jelas sekali. Tadi juga ini masih ada pertanyaan dari Syahidah Qur'ani Muslim. Ini bertanya tentang fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal. Tadi udah dijelasin sama bapaknya sih. Gimana Syahidah? Apa kira-kira ada yang masih belum paham atau gimana? Fi'il sahih. Iya, fi'il sahih, Pak. Ya. Kenapa fi'il sahih? Pertanyaannya gimana? Iya, minta contoh dari fi'il sahih. Fi'il sahih itu fi'il yang tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu kalau ada 3 huruf ilat ya. Ya, fi'il
Fi'il sahih itu fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Ya. Semua hurufnya itu bukan huruf ilat. Ya, kalau fi'ilnya itu 3 huruf, kita contohkan misalkan ya, yang nggak ada ini huruf ilat ya, fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu yang di dalamnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Apa aja huruf ilat? Ya. Alif, wawu, ya. Ya, alif, waw, Ya. ya. Kalau di ilmu tajwid ini mirip-mirip huruf mad ya. Ya huruf mad. Ya yang nggak ada huruf ini ya disebut fi'il sahih. Seperti kataba ada alif wawunya ya-nya enggak? Enggak ada, Pak. Qara'a ya kan. Doroba banyak sekali ya. Tapi fi'il mu'tal juga kemudian menjadi beraneka macam. Ya tadi disebutkan ada yang huruf ilatnya di awal disebut apa? Fi'il mu'tal yang huruf ilatnya di awal. Masih ingat? Fi'il Apa? Misal ya, Pak. amsal. Yang huruf ilatnya di awal. Fi'il misal, Pak. Bina amsal. Bina misal. Contoh. Misal, Misal. Contoh. Bina misal. Contoh. contohnya Ada mak. Wa ada. Ya. ya. Misal ya. Fi'il misal ya, fi'il mu'tal misal ya. Wah, kan ada wawunya kan di depan. Terus ya yang ada ya-nya apa? Ya Isa. Ya Isa. Juga ada yang huruf hamzah ya di awal, misalkan a apa? Ada Apa? Ada mak. Ya, adima ya ada. Kemudian juga ada fi'il ajwaf. Yang di tengah apa? Ajwaf ya. Iya, Pak. Karena jauf itu kan di tengah-tengah. Ajwaf. Ya misalkan apa? Ro'a. Qaula. Khalfa. Apa? Qaula. Ya bisa juga kola. Kola ya, kola lebih tepatnya kola. Terus apa? Yang ada ya-nya di tengah atau wawunya di tengah. Yang fi'il ajwab. Sarung. Ya. Di sini ada kawisa ya. Nah, waw di tengah. Maiza ada ya-nya di tengah. Oke. Juga bisa ada fi'il juga koma.
Tadi koma Zaidun itu ya. Nanti ada juga fiil yang huruf ilatnya di akhir ya. Fi'il nakis. Fiil naqis. Ya, seperti apa? Goro. Apa? Goro. Goro. Huruf akhirnya apa? Alif atau ya? Ya. Gitu. Terus apa lagi? Da'a. Nah, da'a alif ya. Ya. Yang hurufnya akhirnya waw apa? Gozawa. Ya, gozawa. Ya, biasanya dia itu tidak persis banget ada wawunya, tapi asluhu gitu kan. Jadi lalu baru kelihatan bahwa asalnya adalah gozawa misalnya. Kayak ini kan asli apa namanya? Kalau di kamusnya itu kan goza ya zu ya kan. Baru nanti di pembahasan ilal dibongkar nih. Asalnya adalah gozawa. Goza asluhu gozawa. Kalau da'a asluhu apa? Goro asluhu apa? Da'a asluhu da'awa misalnya. Itu perbedaan fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih ya yang tidak ada huruf ilatnya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Bapak dari kelompok kami, kelompok 3, masih dari Syahidah. Perbedaan fi'il mujarad dengan fi'il majid. Fi'il mujarad sama fi'il mazid ya. Fi'il mujarad itu fi'il yang masih huruf asli saja, belum ada tambahan ya. Fi'il yang masih huruf aslinya saja, belum ada tambahan. Sedang fi'il mazid itu fi'il yang sudah ada tambahannya. Karena sesungguhnya fi'il itu ya ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf asalnya tuh. Ada fi'il yang asalnya 3 huruf, ada fi'il yang asalnya 4 huruf ya. Ya, kalau di sini bisa kita jelaskan bahwa ini berdasarkan susunannya atau terdiri dari berapa huruf sih fi'il itu ya. Fi'il itu terbagi menjadi 2 ya. Pertama sulasi yang asalnya itu 3 huruf. Ini wazannya banyak nanti ya. Fa'ala. Ya. Yang kedua adalah fi'il Rubai. rubai. Ya, rubai ini yang 4 huruf ya. Contohnya apa tadi? Fa'lala ya. Oke.
Ini wazan ya yang fa'ala ini. Fa'ala ini misalkan contohnya fa'ala yaf'ulu kataba. Atau qara'a. Qara'a atau doroba. Dan seterusnya. Ini aslinya emang 3 huruf ini enggak ya, belum ada tambahan. Ya. Jadi yang 4 huruf itu contohnya dah roja. Dah roja. Fa'lala. Ya. Lalu di sini bertanwin, huruf keduanya bertanwin, sukun. Maka di sini juga ya, contohnya, contoh fiilnya adalah sukun juga, dah roja. Nah, ini fiil fiil mujarrad namanya. Fiil mujarrad. Fiil mujarrad. Yang belum ada tambahan. Nah, fiil mujarrad ini kemudian dikembangkan, artinya berkembang, ada tambahannya. Ya, kalau udah ada tambahannya, fiil mujarrad tadi berubah jadi fiil mazid. Ya, fiil mazid itu ya, ada yang berasal dari sulasi kemudian tambahannya ya. Ada yang fiil mazid itu asalnya dari sulasi kemudian ada tambahan 1 huruf ya. Harfun 1 huruf. Harfaini ada yang tambahnya 2 huruf. Ada yang tambahannya 3 huruf. Salah satu ahruf. 3 huruf. Nah, sedangkan rubai ini juga ada tambahan juga ya. Ada yang tambahannya harf 1 huruf. Adanya 2 huruf. Sulasi yang ada tambahannya disebut sulasi mazid. Sulasi mazid. Fiil sulasi mazid. Berarti asalnya 3 huruf. Terus ada tambahan 1 huruf. Kalau tambahannya 1 huruf disebut rubai. Artinya sulasi mazid bertambah 1 huruf rubai. Sulasi mazid rubai disebutnya. Kalau 2 huruf, sulasi mazid khumasi. Kalau 3 huruf, ya, sudah. Ya, sulasi mazid rubai. Tambahnya berapa huruf? 1. Ya, sulasi mazid rubai tambahnya 1 huruf. Sulasi mazid khumasi berapa huruf namanya? 2 huruf. Oke, saya tanya sulasi mazid sudasi berapa huruf? 3. 3 huruf. Oke. Kemudian rubai juga ada tambahan 1 huruf dan 2 huruf. Rubai kalau tambahnya 1 huruf disebut ya 4 tambah 1 jadi berapa? 5. Ya, maka dia jadinya khumasi. Ya enggak ada rubai mazid sulah apa? Rubai mazid rubai enggak ada karena kalau udah tambahan jadi khumasi ya kan. Kalau tambahannya 2 huruf rubai mazid sudasi. Itu ya ini rangkaiannya. Nanti contoh-contohnya kan udah ada tuh di makalahnya. Nah, kelompok 3 ya. Kalau nggak salah udah ada contoh-contohnya ya. Iya Pak, sudah ada Pak.
tinggal dibuka-buka lagi. Jadi perbedaannya gitu. Iya. Fiil dari segi susunannya terbagi menjadi dua, ya. Sama fiil mujarrad, ya, terbagi menjadi dua, ya. Fiil mujarradnya terbagi menjadi dua, yang bangsa asalnya 3 huruf disebut sulasi, yang asalnya 4 huruf disebut rubai. Nah, fiil mujarrad ini belum ada tambahan, masih murni bahasanya. Ya, masih murni, belum ada tambahan. Kalau fiil mazid, ya, fiil mazid ini sebenarnya dari fiil mujarrad yang kemudian ada tambahan. Ya. Dari sini asalnya, enggak dari mana-mana. Kalau mujarradnya sendiri itu belum ada tambahan, nah mazid itu sudah ada tambahan. Makanya terbagi menjadi dua lagi, sulasi dan rubai. Nah, sulasi yang tambahannya 1 namanya sulasi mazid rubai. Oke, kita tulis namanya di sini. Sulasi mazid rubai. Sulasi mazid rubai tambahannya 1 huruf karena 3 tambah 1 sama dengan 4. Sulasi mazid khumasi, ya. Namanya berapa huruf? 2 huruf. Sulasi mazid sudasi namanya 3 huruf. Gitu. Yang rubai mazid. Tambahannya rubai tambahan 1 huruf, rubai mazid khumasi. Kalau tambahannya 2 huruf, rubai mazid sudasi. Kalau tambahannya 3 huruf, nggak ada kamusnya, nggak ada sumbernya di Al-Quran, hadis, ataupun dari orang Arab asli bahwa fiil itu terdiri dari 7 huruf, nggak ada. Maksimal, ya, maksimal fiil itu 6 huruf. Makanya nggak ada rubai mazid subai, nggak ada subai karena nggak ada fiil yang sampai 7 huruf. Ya, kewalahan orang Arab nyebutnya. Ya. Dahroja jadi tadahroja. Jadi apalagi tambahannya. Nah, nanti ribet nyebutnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak dari Fatona. Fatona nanya apa? Fatona minta ini Pak contoh kaidah-kaidah maf'ulun bi. Ya, tadi kan itu yang udah saya jelaskan. Oh, udah ya Pak, yang saya belum. Kalau secara kaidah maf'ul bi itu kan mansub, ya. Maf'ul bi itu isim yang mansub. Ya. Isim yang mansub artinya dia kalau dia isim mufrad dia mansubnya dengan fathah. Oke. Kalau dia, ya, isim tasniyah, oke, kita kasih contoh di sini, ya, qara'a Muhammadun. Ya, jangan Quran, ya, kitab, ya. Kitab baini. Jadi tanda nasabnya itu dengan ya dan nun. Kita baini. Karena apa? Dia dua kitab. Muhammad membaca 2 kitab. Yaqra'u Muhammadun kitabaini. Ya. Sini perhatikan tanda nasabnya itu saya kasih tanda merah. Di sini tanda nasabnya itu alif, ya dan nun. Kalau di sini tanda nasabnya adalah saya kasih tanda merah juga fathah, bukan nunnya tapi fathahnya.
ini juga fathah. Ini tanda nasabnya adalah harokat fathah gitu. Kalau ini kalau kitabah ini tanda nasabnya adalah tambahan ya, huruf ya dan nun. Mungkin kita kasih contoh mufradnya dari kitab juga. Oke. Ya. Karena dia ini nggak ada alif lamnya. Ya. Oke, maaf. Ya kalau Muhammadun kitabun. Karena dia nggak ada alif lamnya maka harus ditanwin. Muhammad membaca satu kitab, kitabun. Karena ini mufrad, ya tanda nasabnya dengan maaf salah. Maksudnya kitaban. Ya, kitaban di sini tanda nasabnya dengan fathah tanwin. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya di situ. Kalau ada alif lamnya al-kitaba, ya kan? Kenapa dia dengan fathah tanwin atau sebut aja fathah? Ya karena dia isim mufrad. Kalau isim mufrad tanda nasabnya dengan harokat fathah, harokat. Kalau udah isim tasniyah udah bukan harokat lagi tandanya. Tandanya adalah huruf. Tambahan huruf ya dan nun. Untuk jamaknya, jamaknya karena ini kitab nggak ada jamak muzakkar salim dan muannats salimnya, maka dia ada namanya jamak taksir. Ya. Ya jamak taksirnya. Ya. Kutub. Ya. Kitab jamak taksirnya adalah kutub. Tandanya kembali lagi dia. Fathah tanwin lagi. Jadi kutuban. Kutuban banyak kitab. Kutuban itu banyak kitab. Nah, jadi ketika dia mufrad dan ketika dia jamak taksir itu sama dia. Sama-sama fathah tanwin. Lain lagi ketika dia jamak muzakkar salim. Misalkan doroba ya. Doroba Muhammadun. Misalkan tolibat apa? Ya, tolib ya, tolib. Ya, tolibina. Ya, tolibina. Ketika dia jamak muzakkar salim, maf'ulnya maka dia tanda nasabnya adalah dengan ya dan nun juga, sama ketika dia isim tasniyah atau musanna. Sama ketika dia musanna dengan ketika dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu yang menunjukkan lebih dari 2 orang laki-laki, artinya 3 atau lebih. Ya. Muhammad doroba Muhammadun tolibina. Muhammad telah memukul lebih dari ya atau banyak santri bahasanya. Muhammad telah memukul banyak santri karena mungkin santri itu berkelompok lebih dari 2 orang,
kemudian melakukan kesalahan, dihukumlah oleh Muhammad. Muhammad ini ya, ibaratnya pengurus pondok. Ya, daraba Muhammadun talibina. Tapi kalau dia muannas salim, jama muannas salim, daraba Muhammadun talibat, tanda nasabnya dengan kasroh tanwin, ya. Kasroh tanwin. Ya, kasroh tanwin. Karena dia jamak muannas. Ya, karena dia jamak muannas salim, talibatin. Daraba Muhammadun talibatin. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya maf'ul bi itu nasab dan tanda nasabnya itu bisa fathah, ya, atau fathah tanwin, bisa ya dan nun, bisa kasroh tanwin. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak mau nanya. Fatona, Itu yang di di PPT kan yang kaidah penempatan maf'ul bih itu Pak. Posisi standar dalam bahasa Arab adalah fi'il, fa'il dan maf'ul. Yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il apabila maf'ul dan fa'ilnya berupa isim zahir. Kayak gitu tuh Pak. Maksudnya gimana ya? oh itu. Contohnya. Jadi memang nih saya katakan bahwa jumlah fi'liyah itu harus diawali oleh fi'il. Baru kemudian diikuti oleh fa'il. Baru kemudian ada Maf'ulun bi. Karena segala sesuatu itu diawali oleh perbuatannya. Ya, baru ada pelakunya. Artinya apa? Ya. Kalau perbuatannya belum jelas, ya, pelakunya juga pasti belum jelas juga. Ya. Tapi kalau perbuatannya udah jelas, sudah ditentukan, insya Allah pelakunya juga jelas. Begitu juga objeknya, kalau dia memang ada objek. Artinya ini kaidahnya begini, susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, gitu. Itu kaidah umumnya. Nggak boleh dibalik nih. Qur'annya ditaruh di tengah, misalkan. Ya, Muhammadun qara al-Quran, ini udah bukan jumlah fi'liyah lagi, ya, nanti jumlah ismiyah, karena Muhammadun di sini bukan fa'il jatuhnya jadinya. Jadi mubtada. Muhammadun qara al-Quran. Muhammad adalah dia orang yang membaca Al-Quran. Dia telah membaca Al-Quran. Jadi Muhammadun di sini jadi maf'ul bih. Jadi mubtada. Kalau udah mubtada ini jadinya jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Ya. Dan lagi kalau Muhammadunnya di tengah sini, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, maka jumlah fi'liyah itu harus diawali oleh fi'il. Baru kemudian ada fa'ilnya, pelakunya. Ya. Begitu ya, itu kaidah dasarnya ya, kaidah dasarnya. Kalau Muhammadnya taruh di depan, Muhammad di sini, Muhammad yang ini nih, yang isim zahir ini, itu mubtada jatuhnya. Khobarnya mana? Khobarnya itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fa'ilnya mana di sini? Fa'ilnya domirun mustatir jadinya. Ya, domir. Ya.
isim yang domir ya. Mustatir itu karena di sini takdiruhu huwa. Qara'a huwa, dia telah membaca. Siapa? Kembali kepada Muhammad ini yang mubtada ini. Ya, Al-Qur'ana ya, maf'ul bihnya isim zahir. Fa'ilnya isim domir. Fa'ilnya mana? Bukan yang ini, Pak. Nggak bisa, ini nggak bisa jadi fa'il. Dia karena di awal kalimat isim jadi mubtada. Qara'a di sini fa'ilnya isim domir mustatir. Ya, ditakdirkan huwa, dia artinya. Jadi Muhammad, dia adalah orang yang telah membaca gitu, Al-Qur'an. Gitu ya. Adapun tadi ada penjelasan bahwasanya maf'ul bih yang berbentuk domirun, domir ya. Kan karena maf'ul bih ini juga ada isim zohir sama isim domir. Isim domir ini ya, kalau misalkan kita tadi ada contohnya ya. Contohnya tuh doro ba ka. Nah, ka di sini ya, dia domir yang kedudukannya menjadi maf'ul bih. Dorobaka, doroba kan fa'ilnya domir mustatir ya. Takdiruhu huwa, artinya dia telah memukul. Siapa? Ka, kamu. Dia telah memukul kamu. Dia, orang ketiga, telah memukul kamu. Lawan bicara saya, kamu. Ya, dia telah memukul kamu. Gitu. Jadi ka di sini adalah domir makanya ka ini di sini disebut domir nasab. Kenapa dia domir nasab? Karena dia maf'ul bih kan nasab gitu. Atau juga dia disebut domirun muttasilun karena dia masih nyambung. Ka ini masih nyambung tulisannya sama doroba, sama fiilnya ya. Domirun muttasilun mansubun. Yang kedudukannya mansub. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Ka di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek. Oleh karenanya dia punya nama mansub. Domirun muttasilun mansubun. Ada juga domirun ya. Ini di sini doroba iyaka. Nah, kalau udah iyaka itu kan udah misah tuh. Udah misah, nggak menyambung tulisannya. Doroba sama iyaka misah nggak tulisannya? Misah kan? Maka di sini iyaka disebut domir domirun munfasilun mansubun. Nah, yang bisa ditaruh di depan fiil, artinya dia ada di awal, ini yang ini. Domir iyaka ini. Domir iyaka ini, domirun munfasilun mansubun ini bisa ditaruh di depan fiil. Artinya gini, kita bisa sebutkan iyaka dulu. Ya. Iyaka dorobtu. Kenapa saya kasih dorobtu di sini? Bisa aja sih iyaka doroba. Ya, bisa aja iyaka doroba. Iyaka doroba hanya kepadamu, doroba dia memukul. Jadi maf'ulnya posisinya ditaruh di depan. Ini terjadi hanya pada maf'ul bi yang bentuknya domir, terus domirnya pun munfasil. Ya, Nurul Fatona. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Nah, ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Contoh ya. Fi'il maf'ul fi'il fa'il nih.
fiil fa'il yang maf'ulnya dikedepankan, ditaruh di depan. Ini juga fiil fa'il, kemudian maf'ulnya itu berupa isim domir yang munfasil yang diletakkan di depan. Ini punya makna atau punya faedah. Manfaatnya apa? Litaksir. Untuk membatasi. Untuk apa? Maknanya, faedahnya untuk membatasi. Maksudnya apa untuk membatasi? Artinya kalau di sini ya, kita menyembah hanya kepada Allah, hanya ya. Hanya kepada Allah. Kalau fiilnya standar ya, artinya maksudnya maf'ulnya ada di belakang. Misalkan na'budu. Na'budu iya Kak, ini nggak ada makna litaksir, nggak ada faedahnya litaksir, biasa aja. Artinya saya menyembah kepadamu. Berarti di situ punya makna atau dapat dipahami bahwa yang disembah bukan hanya kamu. Saya menyembah kamu. Na'budu iya Kak, saya menyembah kepada kamu. Kepada kamu saya menyembah, kepada yang lain juga saya menyembah. Nah, itu. Tapi Allah ingin menghendaki manusia itu menyembah hanya kepada Allah. Makanya menggunakan formulasi begini, ya, formulasi yang iya Kak-nya ada di depan, baru kemudian na'budu. Ya. Makanya buat kalian cewek-cewek nih, ya, kalian kalau ada orang mengatakan uhibbu iyaki, itu jangan diterima orang itu cintanya. Kenapa? Kalau uhibbu iyaki, saya cinta kepadamu, bisa jadi dia cinta kepada dia yang lain. Cintanya bukan hanya kepadamu. Tapi kalau dia nyebutnya iyaki uhibbu, hanya kepadamu. Saya cinta hanya kepadamu. Saya cinta hanya kepadamu. Nah, itu terima cintanya dia, berarti cintanya murni hanya kepadamu. Gitu. Dalam artian cinta dalam hubungannya nanti akan menikah gitu. Sebenarnya cinta itu luas. Ya. Orang yang cinta kepada istri, dia juga harus cinta kepada Allah. Cintanya kepada istri berdasarkan cintanya kepada Allah, begitu. Dalam kaidah tasawuf gitu. Tapi dalam kaidah pernikahan nih, orang mau ngelamar nih, sebelumnya dia bilang saya cinta kepadamu, jangan diterima. Kalau dia bilang saya hanya cinta kepadamu, itu baru diterima. Kurang lebih seperti itu ya. Ini penerapan domir munfasil, ya, domir nasab munfasil yang didepankan, ditaruh di awal. Gimana, sudah jelas ya? Pak, mau tanya boleh Pak? Ya silakan. Kan biasanya kalau misalnya kita ngedoain orang gitu, misalnya semoga panjang umur gitu, semoga ini gitu. Nanti ada yang ngebales amin wa iyyaka atau amin wa iyyaki. Itu mengandung makna yang sama nggak Pak? Ya, amin wa iyyaki. Ya sebenarnya gini, dia tidak mengandung makna hanya kepadamu, enggak. Dia hanya sebagai balasan aja. Seperti misalkan orang menyebutkan assalamualaikum, waalaikum. Selamatan atas kamu dan juga atas kamu gitu. Tapi kan diajarkannya di dalam Islam itu harus lengkap. Justru fahayu bi ahsana minha. Jawablah salam dengan yang lebih baik. Kalau orang cuma mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya malah harusnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap lagi dari orang yang mendoakan. Kenapa? Ya, itu memang adabnya. Kalau kamu diberi salam assalamualaikum fahayu, maka jawablah ya, berilah penghormatan atau doa yang lebih baik lagi dari itu. Namanya membalas dengan yang lebih baik. Ini disebut ihsan.
membalas dengan balasan yang lebih baik. Nah, ketika orang doa, misalkan barakallahu fikum wa iyyakum, ya. Sebenarnya itu ada fiil yang dibuang. Artinya wa barakallahu iyyakum gitu. Wa barakallahu iyyakum. Jadi nggak ada makna taksir di sini, nggak ada makna lit taksir, ya. Nggak seperti di sini. Walaupun sama-sama ada kalimat iyak. Iyak di sini ya di doa yang tadi barakallahu fikum, misalkan wa iyyakum. Ini sama seperti orang assalamualaikum, waalaikum gitu. Sebenarnya ini kalau dalam balas membalas kurang pas. Lebih pasnya lagi disebut tuh doanya wa barakallahu iyyakum gitu. Lebih enaknya lagi disebut fiilnya, jangan cuma wa iyyakum, karena Rasulullah ngajarin ketika diucapkan assalamualaikum sebutnya adalah waalaikumsalam, bahkan tambahannya warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalkan barakallahu fikum ya wa baraka iyyakum atau wa baraka wa rahimaka iyyakum, tambahin yang lain bisa. Cuma memang bahasa muamalah atau komunikasi itu biasanya emang disingkat-singkat ya. Kecuali salam, karena salam udah jelas di dalam Al-Quran kalau kita diberi penghormatan salam atau doa dengan kalimat assalamualaikum, maka jawabannya fahayu, maka jawablah atau balaslah dengan biahsana, dengan yang lebih baik. Oke, udah ya? Iya, udah masuk jam selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya pada semuanya, khusus terutama adalah kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, dan menambah kita lebih paham lagi tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wal afu minkum.